Selamat sore semuanya. Kita akan membahas kali ini mengenai gerund and to infinitive. Ingat, semakin banyak kita praktek, semakin kita semakin ingat mana kata kerja yang diikuti oleh gerund atau verb ing dengan kata kerja yang diikuti oleh to infinitive. Ingat, gerund itu sebenarnya adalah kata kerja yang ditambah ing, tetapi sebenarnya posisinya bukan lagi kata kerja, tetapi kata benda. Makanya gerund itu nanti bisa menjadi subjek atau objek dalam kalimat. Nah, di sini kita hanya memastikan mana sih kata kerja yang memang diikuti oleh gerund dan mana kata kerja yang diikuti oleh to infinitive. Artinya, misalkan kata kerja want, ingat, itu pakai to atau ing. Pakai to. Kan biasanya kita I want to go, bukan I want going. Tapi kata kerja stop memang diikuti oleh kata kerja ing. Stop smoking. Bukan stop to smoke, tapi stop smoking. Nah, kita bahas dan banyak nanti di situ latihan-latihan. Kita bahas pengertiannya, dikasih latihan, terus bahas lagi, terus dikasih pemahaman. Nah, mudah-mudahan kalian lebih memahami nanti gerund dan to infinitive melalui topik ini. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ya, baik. Ya, verb yang ditambah dengan gerund atau yang ditambah to infinitive. Nah, di sini kita melihat di contoh kalimat ini disediakan contoh satu. Ya. She keeps worrying. Nah, kata keeps terus ya. Memang selalu ditambah dengan kata verb ing. She keeps studying. Dia terus belajar ya. Dia terus berlari. She keeps running. Jadi kata keeps, kata kerja keeps diikuti langsung oleh kata kerja verb ing atau gerund. Oke. Nah, kata like, ya like juga kata kerja yang diikuti oleh verb ing. I like watching movie. I like watching Korean drama. I like singing. I like dancing. Nah, ini kenapa being? Karena di sini adalah bukan kata kerja. Jadi being itu adalah to be bentuk ing. Saya suka dengan kamu atau saya suka bersama kamu. Jadi being di sini menjadi seperti kata be ditambah ing ya. Jadi kata like, kata kerja like diikuti oleh kata kerja gerund atau verb ing. Lihat, gerund artinya adalah bentuk ing dari sebuah kata kerja. Artinya kata kerja contohnya work menjadi working. Nah, itulah gerundnya yang pakai ing. Go, going. Nah, going-nya itulah gerundnya. Ya. Use as a noun. Nah, saya bilang tadi, saya katakan meskipun itu awalnya kata kerja yang ditambah ing, setelah dia ditambah ing, dia menjadi kata benda. Ya. Jadi parts of speech, bagian kalimatnya, dia menjadi kata benda. Nah, bisa dijadikan menjadi objek dan subjek ya. Tapi sebagai di sini karena kita mempelajari gerund, artinya adalah kata kerja mana yang ditambah dengan gerund ya. Jadi gerund ini nanti yang pakai ing inilah yang nanti menjadi objek dari kata kerja yang di depannya gitu ya. Oke, lihat. Inilah kata kerjanya, inilah objeknya. Nah, verb ing ini, eating-nya inilah gerund. Jadi, they enjoy eating pizza. Mereka menikmati makan pizza. Jadi, ini makan ini aktivitas memakan. Jadi, ini sebagai noun. Inilah predicate-nya. Jadi, ini bukan lagi menjadi kata kerja, inilah kata kerjanya. Jadi, ingat tadi enjoy, keep, like diikuti oleh gerund. Okay. Finish juga kata kerja yang diikuti oleh gerund. They have finished working. Inilah kata kerjanya, inilah objeknya atau gerundnya. Ya, objek dari kata kerja finish. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan di sebuah proyek besar. Oke. Okay. Ya, my sister never. Ya. Oke, ini saya turunin dulu ya headernya ya. Ya, my sister never stops talking on the phone. Ya, lihat kata kerja stops ya, kata kerja stops diikuti oleh gerund ya. Talk menjadi talking ya. Jadi inilah objek dari kata kerja stop. Kakakku tidak pernah berhenti berbicara di telepon.
suka ngobrol berarti ya. Oke, I wish they would quit arguing. Lihat, kata quit ya, berhenti, artinya berhenti berargumen atau berhenti berantem. Nah, quit ini adalah kata kerjanya, inilah gerundnya, arguingnya ya. Inilah gerundnya, inilah kata kerjanya. Nah, mind juga adalah kata kerja yang diikuti oleh gerund ya. Would you mind taking my picture? Ya, keberatan nggak fotoin saya gitu ya. Oke. Postpone adalah kata kerja yang memang diikuti oleh gerund. Postpone doing, postpone taking, postpone watching, menunda melakukan ya. Put off juga artinya membatalkan ya, membatalkan. Nah, jadi put off, postpone ini kata kerja yang diikuti oleh gerund. Nah, kita harus ingat kata kerja ini sebenarnya. Oh, kalau kata kerja ini berarti diikuti oleh gerund. Ya. Jadi kita jangan lihat gerundnya, tapi lihat kata kerja yang di depannya. Inilah ciri khususnya yang kita harus pahami. Ini tambah to atau verb ing sih. Nah, ya. Kayak yang sering muncul itu kata stop, quit, ya, mind yang tadi, postpone, put off. Jadi dari sini kita tambah kosakata bahwasanya kata kerja postpone, put off memang harus diikuti oleh gerund, bukan to infinitive. Disebut dengan to infinitive adalah to ditambah dengan kata kerja bentuk pertama, artinya to infinitive. Nah, keep, selain keep, ada juga nanti preposisi on di depannya. Keep dengan keep on, meneruskan sama ya. Jadi mereka terus bekerja sampai proyek itu selesai. Ya, keep on. Ya, terus. Considering juga mempertimbangkan, ini diikuti oleh kata gerund ya. They are, mereka mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan ya, mengakhiri hubungan mereka. Considering breaking up. Inilah kata kerjanya. Kenapa Pak ini ing juga? Ini kan present continuous, lihat. To be ditambah verb ing. Inilah sebenarnya tenses present continuous, sedangkan ini bukan kata kerja lagi, tetapi objek dari kata kerja consider. Ya, kita lanjut. They are thinking about. Lihat, think about atau think of. Biasanya think of atau think about. Kata kerja think diikuti oleh gerund. Ingat ya, diikuti oleh gerund. They discuss breaking up. Lihat, discuss diikuti oleh gerund. Ya, mereka mendiskusikan untuk mengakhiri hubungan. Ya. Talk about. Ya, talk about juga diikuti oleh gerund. Ya, mereka membicarakan untuk mengakhiri hubungan, tapi mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Ya, talked about gerund, discussed gerund. Ya, ayah, lihat saya bilang, kalau negatif ini setelah kata kerjanya kita tambahkan not baru ditambah gerund. Jadi beda dengan kalimat biasa. Kalau kalimat biasanya kan do not, does not, is not, are not. Nah, sedangkan ini setelah kata kerjanya baru tambahkan not, ya, tambahkan not baru diikuti gerund. Ya. Mereka mempertimbangkan untuk tidak pergi hari ini atau tidak bekerja hari ini, ya. Oke. Jadi not ditambah gerund, itulah bentuk negatifnya. Nah, kita di sini disuruh untuk latihan ya. Lihat. Di sini ada kata kerja think about go. Nah, karena di sini are berarti mereka sedang mempertimbangkan, mana kata kerjanya thinking about ya. They are, mereka sedang memikirkan untuk main-main di luar. They are thinking about, think tadi, think about berarti diikuti oleh gerund, berarti going. Benar? About going. Lihat ya. Thinking about going. Mana kata kerja ini? Kata kerjanya ini adalah gerundnya atau objek dari kata kerja think. Ya. Latihan lagi. Do you want to? Nah, ini talk about. Apa kamu ingin membicarakan untuk tentang membeli rumah baru? Berarti do you want to talk about buying? Ya.
talk about buying ya. Oke, lanjut. Ucu, apa kamu memikirkan untuk memberikan kami pekerjaan rumah yang sedikit minggu ini atau lebih sedikit minggu ini? Nah, consider tadi pakai ing, berarti would you consider giving us? Consider giving us ya. Jadi inilah kata kerjanya, inilah gerundnya ya, objek dari kata kerja ini. Nah, kita ini dan kita harus pahami go ya ditambah dengan kata gerund. Artinya ini go ini adalah sebuah aktivitas. Lihat. It's a beautiful day. Hari ini cerah banget, hari ini indah banget. Ayo kita berperahu, artinya main perahu ya. Go ditambah kata gerund, canoeing ya, artinya pergi berperahu. Lihat, did you go? Nah, kata go diikuti oleh aktivitas skydiving. Apakah kamu pergi terjun payung kemarin? Nah, jadi kata go, semua kata go, kata kerja yang mengikutinya gerund. Ya, artinya itu adalah sebuah aktivitas. Go fishing, go shopping, go skydiving, go hiking. Ya, lihat. We went camping on the beach. Jangan bingung, kata sir kan tadi go. Nah, go went ini kan bentuk kedua dari go. Jadi jangan bingung ya. We went go camping on the beach. Misalkan Susi pergi camping, Susi goes. Jadi bukan hanya go, artinya kata dasarnya go. Tergantung dia tensisnya apa. Contohnya saya telah pergi naik gunung beberapa kali. I have gone hiking. Atau I have gone climbing the mountains many times ya, tergantung tensisnya. Yang penting go adalah kata dasarnya. Go, have gone, goes ya, went kalau dia simple past. Dan semuanya itu harus diikuti oleh kata kerja gerund, verb ing ya, kata kerja yang ditambah ing jadi kata benda. Lihat. These guys are going. Nah, ini kan tensisnya memang continuous, makanya dia pakai ing di sini ya. Para laki-laki ini atau para pria ini sedang pergi terjun payung atau akan pergi terjun payung segera. We went camping. Lihat, kenapa di sini went? Karena bentuk kedua dari go, berarti simple past. Ya, kami pergi camping di pantai. Larry hasn't gone. Saya bilang tadi ini present perfect. Ya, jangan lihat katanya harus go, bukan. Go ini kan bisa kalau tensisnya continuous nanti is going and going ya. Kalau past continuous was going, were going. Kalau past went. Kalau present perfect have gone, has gone. Kalau past perfect had gone. Nah, jadi jangan lihat hanya go saja. Nah, kata go dan tadi sesuai tensisnya harus diikuti oleh gerund. Lihat, go tambah gerund. Oke, kita praktek sekarang. Let's practice. Ya. Mr. Anders loves to. Nah, karena ini loves to go harus diikuti oleh pakai ing ya, aktivitasnya ing berarti go fishing ya. Iya, Mr. Anders loves to go fishing, benar? Iya ya, kata go diikuti oleh aktivitasnya yang bentuk ing ya. My parents love to. Nah, karena di sini love to go ya, dancing. Oke. Oke, sekarang verb ditambah, kalau tadi verb ditambah gerund, ini yang ditambah to infinitive. Ingat, to infinitive artinya ada to baru ditambah verb one. Tapi kita jangan lihat ini, tapi lihat kata kerja yang di depannya. Mana kata kerja yang memang dia diikuti oleh to infinitive. Lihat. I expected you to be here. Jadi kata expect ya, mau dia tensis apapun karena ini simple past, expected harus ditambah to ya, expected to ya. I hope to. Lihat kata kerja hope diikuti oleh to infinitive. Kalau to infinitive memang itu memang tetap menjadi kata kerja. Kalau tadi gerund itu tidak kata kerja. Kata kerja yang di depannya memang kata kerja. Contohnya stop smoking. Stop kata kerjanya. Smokingnya bukan kata kerja lagi. Tapi objek atau kata benda dari kata stop.
Sedangkan ini hope dengan graduate sama-sama kata kerja. Hope to graduate. Ini artinya kata kerja hope untuk memisahkannya dengan kata kerja graduate harus ada to. Jadi ingat, kata kerja hope diikuti oleh to infinitive. Saya berharap untuk lulus tahun ini. Nah, saya harap untuk lulus tahun ini. Dia berniat untuk. Nah, kata kerja hope dengan intent diikuti oleh to infinitive. Ya. To infinitive artinya to ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Meskipun di sini subjeknya he, tetap ini to bentuk pertama. Kenapa? Karena kata kerja di sini yang memang harus mengikuti oleh subjeknya. Karena di sini he, intentnya pakai intense. Jadi bukan di sini to studies, bukan. To sudah mengikat kata kerja yang di depannya. Bahwasanya ini harus bentuk pertama. Makanya disebut dengan to infinitive. Ya, kita praktek sekarang. Ya. At the wedding, pada pesta pernikahan mereka, mereka berjanji, they promise to, ya, they promise to stay forever. Mereka berjanji untuk tinggal selamanya, tinggal bersama-sama untuk selamanya, ya. Kata promise diikuti oleh to infinitive. They promise to stay. Inilah kata kerjanya, inilah to infinitive-nya. Ya, saya suka pergi dengan kapal pesiar, tapi saya tidak mampu, ya. Artinya uang saya tidak cukup, ya. I would love to go, ya. I would love to go. Ingat, would love, ya, itu harus diikuti oleh to infinitive. Berarti I would love to go on cruise. Ya. It seems, nah, karena seem, ingat kata seems sering muncul dalam ujian seems to be atau seem to kata kerja. Karena be, kenapa pakai be? Karena di depannya bukan kata kerja. Kalau kata kerja nanti seem to verb one, ya. Oke, it seems, I seem to be out of money. Saya kelihatannya kehabisan uang, ya. Ya, to be out of money. Oke, lihat. Verb, gerund, nah, ada kata kerja yang memang dua-duanya bisa. Bisa ditambah gerund atau bisa ditambah to infinitive. Kata kerja yang mana itu? Kita lihat, ya. Lihat, I love to go fishing with my dad. Ya. Kata love bisa pakai ing, bisa pakai to. Lihat, all of a sudden, nah, kata began bisa pakai to, bisa pakai gerund. Jadi ini bisa to rain, bisa pakai raining, ya. Lihat, ini kata kedua. Jadi begin raining atau begins rain. Ingat, began bisa pakai to dan verb ing, ya. Oke, some verbs, beberapa kata kerja bisa pakai gerund atau to infinitive. Nah, kata begin tadi bisa dua-duanya, ya. Lihat, hate dengan wait juga bisa untuk dua-duanya. Bisa to dengan verb ing atau continuous. Dengan gerund. Lihat. I hate to wait in line atau I hate waiting in line. Lihat. Ya, kata hate sama dengan tadi. Love bisa pakai to, bisa pakai ing. Hate juga bisa pakai to, bisa pakai ing. Iya, begin juga. Nah, kata kerja begin bisa pakai to, bisa pakai gerund. I began studying yesterday, but I quit. I begin to study yesterday, but I quit. Ya, oke. She's nervous about testifying. Nah, ini adalah topik khusus preposisi harus ditambah gerund. Ingat jenis-jenis preposisi in, on, of, by, ya. Itu pasti diikuti oleh gerund. Ingat, in, on, by, without, ya, itu jenis-jenis preposisi. Lihat. She is nervous about, inilah preposisinya, diikuti oleh gerund, ya. Dia gemetaran saat bersaksi di persidangan, ya. About itulah preposisinya. Lihat kata about diikuti oleh gerund.
Some people are afraid of. Inilah preposisinya, ya. Beberapa orang takut berkendara atau takut mengemudi. Afraid of the driving. Ya. Responsible for. Nah, ya, di sini ada of tadi, di sini ada for, ya. Alex bertanggung jawab untuk mengepalai atau mengetuai tim kita dalam project ini. Apologize for, ingat ada of, ada for, lihat di depannya bentuknya gerund, ya. Ingat semua preposisi diikuti oleh gerund. Ya, kita praktek sekarang. Iya. Angie is good. Nah, ini biasanya good ditambah at. Ya, ingat, ini kolokasi. Good at ditambah in. Kenapa? Karena ini adalah preposisi. Good at teaching math. Ya, Angie ya sangat baik dalam hal mengajar matematika. Atau dia guru matematika yang baik. Ya, they are planning. Planning biasanya ada preposisi on. Ya, keep on, planning on. They are planning on studying. Ya, on studying all afternoon for the test. Ya, mereka berencana untuk terus belajar sepanjang sore ini untuk tes besok mungkin, ya. Oke, they are excited. Excited biasanya excited on, excited about, ya. Excited about, ya. Mereka tertarik mengenai, nah, ya, lihat, excited about starting their new project, ya. About, inilah preposisinya, inilah gerundnya. Ya, using by, mempergunakan kata by dan with ini untuk mengekspresikan atau menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan. Masih ingat ya, misalkan kalau kita melakukan sebuah perjalanan melalui apa? Nah, melalui itu biasanya memakai alat apa? Kita pakai by. Kalau untuk kaki nanti bukan by foot tapi on foot, khusus untuk kaki, ya. On foot. Nah, tapi kalau kita menggunakan alat untuk melakukan sesuatu, kita pakai with. Jadi bedakan with dengan by. With artinya melalui. Artinya melalui biasanya itu transportasi. Tapi kalau with artinya menggunakan alat untuk melakukan sesuatu. Jadi bedakan by dengan with. With artinya dengan alat apa. Kalau ini dengan transportasi apa. Jadi by diikuti oleh transportasi. Kalau with di depannya pasti alat, bukan transportasi tapi tools, ya. Oke, kita lihat. It takes 6 hours to get from Baltimore to Seattle by air. Ingat, by air melalui udara, ya. Artinya melalui pesawat udara. By diikuti oleh transportasi. Ya. You turn on the microwave by selecting. Nah, di sini juga by seperti tadi ikuti oleh gerund, ya. Jadi dengan cara apa? Dengan memilih. Kamu menghidupkan microwave-nya dengan memilih nomor menitnya, berapa menit artinya bekerja microwave-nya, dan setelah menekan menit tekanlah tombol on, ya, by selecting. Jadi by diikuti oleh gerund, ya. How something is done. Ya, I love traveling by train, artinya dengan transportasi kereta. I love traveling by train lah. Saya bilang tadi with, alat untuk melakukan sesuatu. Jadi banyak orang makan menggunakan chopstick. Jadi with ini kita terjemahkan menggunakan chopstick. Jadi makan menggunakan chopstick. Jadi eat with di sini artinya adalah menggunakan alat ini untuk ini. Gitu. Jadi by or with ditambah dengan noun. Ya, by train, tadi saya bilang by dengan alat transportasi di depannya, with dengan alat untuk melakukan sesuatu. Lihat, di sini kita praktek, ya. Kita penggunaan by atau with. Some people in London get around. Nah, karena ini adalah bus transportasi, berarti kita pakai by. Oke? Iya. Most students don't write their reports.
Nah, karena di sini menulis dengan alat apa? Berarti dengan cara apa? By hand. Ya, oke. Oke, by juga digunakan untuk ketika kita menggunakan alat tubuh kita ya. Floors can be cleaned. Nah, ini dengan peralatan apa dibersihkan? Jadi lantai dapat dibersihkan dengan kain pel. Ya, with, bukan by ya. Bukan, kalau by kan bekerja sendiri, kalau with kan pakai tangan ya. Oke. Using gerunds as a subject using oke. Ini adalah pelajaran sebenarnya gini, saya bilang tadi gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek dan objek. Nah, jadi demikian penjelasan saya mengenai gerund dan true infinitive dan juga sedikit penggunaan tadi preposisi by dan with. Ingat, by digunakan ketika ada sesuatu yang mengantarkan kita, biasanya alat transportasi. With istilahnya menggunakan alat apa untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi mudah-mudahan sudah paham lebih dalam lagi mengenai gerund dan to infinitive. Kita ketemu lagi dengan topik yang baru atau topik yang berbeda. Thank you guys, I'll see you next.